Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Syafriemi dari kelas 11 MIPA 3. Saya akan menjelaskan 4 indikator dari 8 indikator tentang ketenagakerjaan. Indikator yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dari tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Yang pertama yang kita bahas yaitu pengertian dari tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Lalu yang kedua itu adalah angkatan kerja. Apa itu angkatan kerja? Yaitu setiap orang yang sudah memasuki usia kerja, yaitu dari umur 15 sampai 64 tahun. Angkatan kerja ini terbagi menjadi dua. Ada angkatan kerja dan juga ada yang bukan angkatan kerja. Yang bukan angkatan kerja ini, yang pertama, anak yang masih sekolah. Yang kedua, orang yang mengurus rumah tangga. Yang ketiga, orang yang cacat, jompo, dan orang yang sudah pensiun. Yang ketiga adalah kesempatan kerja. Apa itu kesempatan kerja? Kesempatan kerja adalah lapangan kerja yang tersedia untuk orang yang mencari pekerjaan. Lalu kita akan membahas juga faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja ini. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yang pertama itu ada pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan juga keahlian. Pendidikan dan pengetahuan juga keahlian sangat berpengaruh dalam dunia kerja. Jika kita mempunyai pengetahuan, pendidikan, dan keterampilan juga keahlian yang baik, maka orang akan dengan cepat menerima kita di dunia pekerjaan. Yang kedua yaitu usia tenaga kerja, yaitu berkisaran dari 15 sampai 64 tahun. Yang ketiga yaitu permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja atau lapangan yang tersedia. Kemudian ada jenis kesempatan kerja. Yang pertama yaitu kesempatan kerja permanen. Apa itu kesempatan kerja permanen? Yaitu tenaga kerja yang akan bekerja terus-menerus sampai waktu pensiun atau sampai umur yang tidak mampu untuk bekerja lagi. Yang kedua yaitu kesempatan kerja temporer. Kesempatan kerja ini adalah kesempatan kerja yang waktunya relatif singkat, lalu akan menjadi pengangguran dan menunggu kesempatan kerja yang lainnya. Indikator yang kedua adalah mengklasifikasikan jenis-jenis tenaga kerja. Penggolongan tenaga kerja yang pertama yaitu berdasarkan dengan keahliannya. Yang pertama itu ada tenaga kerja terdidik. Apa itu tenaga kerja terdidik? Yaitu tenaga kerja yang mendapatkan keahliannya dari pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Contohnya seperti dokter, guru, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih. Apa itu tenaga kerja terlatih? Yaitu tenaga kerja yang keahliannya didapat dari pengalaman kerjanya. Contohnya seperti sopir. Yang ketiga yaitu tenaga kerja yang tidak terlatih dan tidak terdidik, yaitu tenaga kerja kasar. Contohnya seperti kuli bangunan, angkat barang berat, dan yang lainnya. Penggolongan yang kedua yaitu tenaga kerja berdasarkan dengan sifatnya. Yang pertama ada tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja yang pengerjaannya menggunakan fisik atau tenaga. Contohnya seperti penyapu jalan, kuli bangunan, sopir, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu tenaga kerja rohani atau pengerjaannya menggunakan pemikiran, ide, gagasan. Contohnya seperti direktur, konsultan, manajer, dan yang lain sebagainya. Penggolongan yang ketiga yaitu tenaga kerja berdasarkan fungsi pokok di dalam perusahaannya. Yang pertama yaitu tenaga kerja produksi. Apa itu? Yaitu tenaga kerja yang menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, tenaga kerja pemasaran, yaitu bagian yang memperkenalkan produk kepada konsumen. Yang ketiga, tenaga kerja administrasi, yaitu tenaga kerja yang tugasnya surat menyurat,
tentang keuangan, keluar masuknya barang, dan yang lainnya. Yang keempat adalah penggolongan tenaga kerja menurut hubungan dengan produk. Yang pertama yaitu tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang upahnya dibebankan langsung kepada produk. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang biaya atau upahnya tidak langsung dibebankan kepada produk. Golongan yang kelima yaitu menggolongkan tenaga kerja berdasarkan jenis pekerjaannya. Contohnya seperti departemen produksi. Ada operator, mandor, dan penyelia. Maka upahnya akan berdasarkan pekerjaan tersebut. Ada upah mandor, ada upah operator, dan ada upah penyelia. Indikator yang ketiga yaitu memerinci masalah ketenaga kerjaan. Masalah yang pertama yaitu tingkat pengangguran yang tinggi. Pengangguran dapat didefinisikan sebagai angkatan kerja, namun belum mendapatkan pekerjaan. Penyebab pengangguran yang tinggi ini yaitu lapangan kerja yang kurang tersedia. Contohnya pada zaman sekarang ini, yaitu pada zaman pandemi. Banyak orang yang di PHK dan akhirnya menjadi pengangguran. Masalah yang kedua yaitu jumlah angkatan kerja yang tinggi. Semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula angkatan kerjanya. Maka apabila kesempatan kerja atau lapangan kerja tidak memadai, maka akan menambah jumlahnya pengangguran. Maka dari itu, dengan adanya bertambah pengangguran, tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat akan menurun. Masalah yang ketiga yaitu tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Pendidikan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian kita di dalam dunia kerja. Dengan adanya pendidikan, kita dapat mempersiapkan diri kita dalam memenuhi syarat-syarat di dalam dunia kerja. Jika pendidikan kita rendah, maka akan membatasi macam pekerjaan yang dapat kita lakukan dan akan mempersulit dan memperketat persaingan. Masalah yang keempat yaitu penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Contohnya seperti di Indonesia ini. Pemerataan penduduk atau penyebaran penduduk masih belum merata. Maka otomatis penyebaran angkatan kerjanya juga belum merata. Bagi orang yang latar belakang pendidikan yang tinggi akan terfokus kepada kepadatan penduduk yang tinggi. Masalah yang kelima yaitu perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Contohnya saja upah. Jika upah tersebut belum memenuhi kesejahteraan atau kebutuhan masyarakat tersebut, lalu tempat kerjanya dirasa kurang nyaman, itu semua akan dapat menurunkan motivasi para tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitasnya dan kualitasnya dalam bekerja. Lalu, indikator yang keempat yaitu menganalisis upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Upaya yang pertama yaitu dari pemerintah. Pemerintah sebagai penanggung jawab tertinggi atas kesejahteraan rakyatnya dapat melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mengatasi masalah pengangguran. Yang pertama yaitu menyusun kurikulum pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan syarat-syarat dunia kerja. Yang kedua, yaitu pendirian lembaga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, seperti BLK. Yang ketiga, menyusun dan melaksanakan program-program yang sekiranya mendukung tercapainya sistem ketenagakerjaan yang ideal. Yang keempat, meningkatkan kualitas serta produktivitas tenaga kerja dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang tidak memungut biaya sehingga tidak memberatkan pesertanya. Lalu yang kedua, dari pihak swasta atau perusahaan. Pihak swasta atau perusahaan dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dalam rangka memberikan magang kepada peserta didik. Hal ini bertujuan supaya peserta didik dapat mengetahui dan memahami bagaimana dunia kerja atau dunia industri dan perusahaan, dan akan menambah ilmu pengetahuannya.
Lalu, perusahaan juga dapat memberikan pelatihan-pelatihan yang sekiranya dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas peserta didik tersebut. Yang ketiga yaitu individu. Individu merupakan pemegang kendali penuh atas dirinya sendiri. Yang pertama, membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan dalam mencari kerja. Seseorang harus membekali diri dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan yang dinyatakan oleh perusahaan secara umum, seperti keterampilan komputer, bahasa Inggris, dan keahlian khusus sesuai pekerjaan yang ditawarkan. Yang kedua, menanamkan jiwa wirausaha. Lalu, pendidikan formal. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal telah dibuat oleh pemerintah berdasarkan melalui 3 strategi pokok pembangunan. Yang pertama, pemerataan kesempatan pendidikan untuk seluruh rakyat di Indonesia. Yang kedua, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan terhadap dunia kerja. Yang ketiga, peningkatan kualitas manajemen pendidikan. Lalu, ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal dapat dilakukan dengan adanya latihan kerja dan pemagangan bagi peserta didik. Kemudian, ada perbaikan kualitas hidup sumber daya manusia. Dengan perbaikan gizi dan kesehatan, maka akan dapat mendukung ketahanan dalam belajar atau ketahanan kecerdasan pemikiran peserta didik. Kemudian ada pengembangan kemampuan. Perusahaan sangat berkepentingan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerjanya. Perusahaan sering mengembangkan kemampuan karyawan dan kemampuan manajer dengan memberikan pelatihan, seminar, lokal karya, atau kegiatan lainnya. Lalu yang terakhir yaitu pengelolaan dan penghargaan prestasi kerja. Dengan memberikan prestasi kerja kepada tenaga kerja, akan memberikan semangat atau acuan untuk lebih meningkatkan produktivitas dan kualitasnya dalam bekerja. Maka tenaga kerja tersebut akan lebih terpacu untuk lebih meningkatkan ke depannya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.